Bab 507. Dua keluarga di antara 8 keluarga besar. Charles Ma yang sekarang terlihat sangat angkuh. Semua orang terkejut, sedangkan Marolin sangat kesal. Dia adalah mantan kepala keluarga Lin yang terhormat. Dia sudah hidup selama 80 tahun, namun tidak pernah ada orang yang berani begitu lancang di depannya. Seorang pemuda yang berusia 20 tahun ternyata berani berkata jika berani omong kosong lagi, maka dirinya juga akan dipukul. Pengawal Marolin langsung maju ke depan Marolin setelah tercengang beberapa saat. Saat ini mereka dengan kesal berkata kepada Charles Ma, "Bocah, kamu ternyata berani menyerang." Charles Ma menatapnya seperti sekumpulan orang bodoh, lalu berkata, "Bukankah kamu itu hanya sedang omong kosong? Tuan muda keluarga Lin sudah aku pukul hingga pingsan, namun sekarang kamu baru bertanya. Bunuh dia." Niat membunuh muncul di mata Marolin, dan dia langsung memberikan perintah. Para pengawal sama sekali tidak ragu, mereka langsung menerjang ke arah Charles Ma. "Kamu saja begitu bodoh, aku benar-benar tidak tahu kenapa kamu bisa menjadi mantan kepala keluarga Lin." Charles Ma menatap Marolin dengan dingin, kemudian kakinya bergerak, dia langsung berubah menjadi bayangan, dan menyambut serangan para pengawal. Buang! Saat ini Charles Ma melesatkan tinjuan, suara hantaman terdengar, pegawai itu langsung muntah darah, dan terhempas. Ketika mendarat, dia sudah pingsan. Keluarga Ye sudah pernah melihat kehebatan dari Charles Ma, saat ini ketika melihat pengawal Marolin ditinju hingga terhempas, mereka tidak terkejut. Tetapi Marolin tidak pernah melihatnya, saat ini dia tercengang di tempat, seperti baru saja melihat hantu. Dia tidak memiliki maksud menyerang ketika datang ke kediaman keluarga Ye, jadi orang yang dia bawa tidak banyak. Sesuai pikirannya, jika Ye sudah mati, keluarga Ye pasti hanya akan dipenuhi rasa takut, sama sekali tidak mungkin berani menyerang orang lain. Hanya dengan sedikit tekanan saja, maka dia sudah dapat membuat Kalista Ye menikah dengan keluarga Lin. Tiba saatnya, bukankah keluarga Ye akan dikuasai keluarga Lin? Namun yang tidak dia sangka adalah, tidak hanya Kalista Ye yang mendominasi, namun seorang pengawal keluarga Ye ternyata juga berani menyerang anggotanya. Baginya, Charles Ma ini hanyalah seorang pengawal keluarga Ye. "Petua, kakak Jerry sudah berkata, kamu ini hanyalah petua bajingan yang tidak tahu diri, sama sekali tidak perlu dihormati, sekarang giliran kamu." Charles Ma berjalan ke arah Marolin sembari tersenyum, sembari mendekat sembari bertanya, "Menurutmu, dengan usia kamu yang begitu tua, apakah kamu bisa menghadapi satu tamparan aku?" Sembari berkata, dia melirik ke arah Jerry Yang, lalu bertanya, "Kakak Jerry, jika aku memukulnya, apakah petua ini akan langsung mati?" Keluarga Ye terlihat terkejut. Orang itu adalah Marolin selaku mantan kepala keluarga Lin, dia itu setara dengan Jackie Ye. Dan saat ini ternyata sedang dipermainkan. Di benak keluarga Ye, tiba-tiba muncul sebuah pikiran, bagi Charles Ma dan Jerry Yang, apakah 8 keluarga besar kota Yan adalah keberadaan yang mudah untuk dimusnahkan? Memikirkan hal ini, mereka lebih terkejut lagi. Sebenarnya latar belakang apa yang Jerry yang miliki, sehingga memiliki kehebatan dan keberanian yang seperti ini. Namun Jerry yang tidak tahu apa yang sedang keluarga Ye pikirkan, ketika mendengar ucapan Charles Ma, dia menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya. Hari ini adalah upacara pemakaman kepala keluarga Ye, tidak boleh ada darah, jadi lepaskah dia saja. Karena Kak Jerry berkata demikian, maka aku tidak perlu menindak petua ini lagi. Charles Ma tersenyum, ketika dia baru berjalan di depan Marolin, dia langsung berputar, baginya Marolin hanya seorang petua saja. Marolin sudah sangat kesal, sejak kapan dia dapat dipermainkan seperti ini. "Dua bajingan, ternyata kamu berani menghina aku seperti ini, aku pasti akan membuat kalian membayar atas perbuatan kalian sendiri." Marolin berteriak dengan kesal. Setelah dia berkata, ada sekitar 20 orang berjalan ke arah Marolin. Dia Garalin, putra dari Marolin, kepala keluarga Lin yang sekarang. Ada anggota keluarga Ye yang mengenali orang yang datang, dan seketika mereka terkejut.
Selain itu di belakang Garalin masih ada sekitar 20 pria kekar, dapat dilihat mereka pasukan terbaik keluarga Lin. Garalin sebagai kepala keluarga, tiba-tiba datang ke kediaman keluarga Ye dengan begitu banyak orang, niat kedatangannya pasti tidak baik. Ayah. Garalin berjalan ke depan Marolin, kemudian menunduk kepadanya. Setelah itu, sepasang matanya yang tajam tertuju ke arah Charles Ma. Terlihat jelas, penghinaan Charles Ma pada Marolin tadi sudah dia ketahui. Bocah, tidak peduli kamu siapa, jika kamu sudah berani menghina ayahku, maka kamu harus membayar tindakanmu itu. Garalin tiba-tiba berkata, setelah berkata, dia ternyata ingin Charles Ma membayar tindakannya. Charles Ma tersenyum dingin, dia melirik ke arah Marolin, lalu berkata, kenapa? Petua sudah tidak berdaya, sekarang putranya yang turun tangan. Jika putranya juga tidak berdaya, bukankah akan membiarkan cucunya yang turun tangan? Oh tidak, cucunya sudah pingsan. Kamu ini sedang memprovokasi keluarga Lin. Garalin terlihat tenang, hanya saja tatapannya terlihat sangat mengerikan. Hari ini adalah hari pemakaman kakek aku, kepala keluarga Lin datang dengan begitu banyak orang, bukankah niat kamu buruk? Di saat ini, Kalista Ye berjalan keluar, kemudian bertanya kepada Garalin. Saat ini Garalin menoleh ke arah Kalista Ye, kemudian tatapannya menjadi dingin, dan dia berkata, ayahku berniat baik datang untuk menyampaikan bela sungkawa, namun kalian justru mempermainkannya, apakah keluarga Ye akan melupakan hal ini begitu saja? Berniat baik. Kalista Ye tersenyum dingin, ayahmu memanfaatkan identitasnya sebagai senior itu untuk menghina aku, dia juga memaksa aku masuk ke keluarga Lin, aku ini kepala keluarga Ye yang terhormat, jika aku masuk ke keluarga Lin, bukankah keluarga Ye akan dikuasai keluarga-keluarga Lin? Seorang putri yang membunuh ayahnya untuk merebut kedudukan saja, ternyata berani mengatakan dirinya adalah kepala keluarga Ye. Garalin tersenyum dingin, kemudian tatapannya terlihat mencibir. Sebelumnya Marolin sudah mengatakan dirinya adalah putri yang membunuh ayahnya untuk merebut kedudukan, namun siapa yang sangat Garalin juga berkata demikian, karena itu saat ini Kalista Ye tidak dapat mengendalikan emosionalnya lagi. Garalin, kamu diam. Kalista Ye berteriak, dia berkata dengan mata yang merah, ini urusan keluarga Ye, kamu orang luar sama sekali tidak berhak membicarakannya. Sama seperti ucapan yang sebelumnya, jika kalian datang untuk menyampaikan bela sungkawan, keluarga Ye akan menyambut, namun jika bukan, maka silahkan pergi dari kediaman keluarga Ye. Kalista Ye melambaikan tangannya, pelindung keluarga Ye. Setelah dia berkata, belasan pasukan pelindung keluarga Ye segera keluar, dan seketika mengepung keluarga Lin. Kalista Ye yang sekarang sangatlah mendominasi. Garalin sama sekali tidak takut, dia mencibir, kenapa? Kamu kesal karena merasa malu. Kalista Ye tidak biara, dia hanya menatap Garalin dengan tatapan dingin. Anggota keluarga Ye seketika juga menatap keluarga Lin dengan tatapan yang dingin. Kepala keluarga kalian itu mati karena wanita ini, apakah kalian masih membutuh dia untuk menjadi kepala keluarga? Garalin mengamati semua anggota keluarga Ye, lalu tersenyum mencibir. Kamu diam, ini urusan keluarga Ye, kami akan mengatasinya sendiri. Jika kalian keluarga Lin datang bukan untuk menyampaikan bela sungkawa, maka pergi dari kediaman keluarga Ye. Seorang petua keluarga Ye sudah tidak tahan lagi, dia segera berkata dengan kesal. Keluarga Lin, cepat keluar. Kami tidak menerima kalian. Keluar dari kediaman keluarga Ye. Seketika, anggota keluarga Ye berteriak. Keluarga Ye yang sekarang sangat kompak. Jerry yang merasa tenang, jika sejak awal keluarga Ye seperti ini, bukankah mereka sejak awal sudah dapat melampaui 7 keluarga besar yang lainnya? Keluarga Ye benar-benar sangat ramai. Dan di saat seorang pria parubaya yang asing muncul, lalu di belakangnya ada sekitar 20 orang. Melihat orang ini datang, wajah Kalista Ye menjadi pucat. Karena dia mengetahui identitas orang yang datang, lalu saat ini orang itu membawa 20 orang datang, sama seperti keluarga Lin, dia datang dengan niat yang tidak bersahabat. Dia tidak menyangka,
Jaki Ye baru meninggal, namun keluarga Ye ternyata sudah menjadi target semua orang. Orang-orang yang datang ini mungkin menganggap keluarga Ye tidak memiliki siapa-siapa lagi, jadi ingin datang untuk mencari kesempatan. Saudara Sun, aku sudah menunggu kamu, jika kamu tidak datang, mungkin aku akan segera diusir dari kediaman keluarga Ye. Garalin memandangi orang yang datang, lalu berkata sembari tersenyum. Terlihat jelas, mereka sudah berjanji. Jika bisa dipanggilan Saudara Sun oleh Garalin, maka hanya dapat diketahui dia adalah anggota keluarga Sun, salah satu 8 keluarga besar kota Yan. Orang itu datang dengan lancang, tubuhnya memiliki aura yang kuat, dia adalah kepala keluarga Sun, Yoru Sun. Ketika Yoru Sun mendengar ucapan tersebut, dia tertawa. Saudara Lin bergurau saja, meskipun Jaki Ye masih hidup, dia juga tidak akan berani mengusir keluarga Lin. Terlihat seorang putri Jaki Ye yang merupakan wanita itu, apakah dia berani mengusir saudara Lin? Haha, ucapan saudara Sun benar, seorang wanita ternyata berani mengusir aku. Garalin tertawa, kemudian tatapannya tertuju ke Kalista Ye, dan berkata, sekarang, apakah kalian masih ingin mengusir kami? Yoru Sun juga tersenyum menatap Kalista Ye, dan tatapannya mengandung ancaman. 2 keluarga dari 8 keluarga besar kota Yan datang membawa pasukan, bukankah ini mereka ingin memaksa keluarga Ye menunduk? Bersambung.